Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami dari relawan magang Ruang Belajar Akil, dan di sini kami juga bagian dari TBM Sabilul Faizin yang menyelenggarakan beberapa kegiatan di sekitar Desa Pait, Kasembon, Malang. Adapun mungkin beberapa kegiatan yang kami laksanakan itu seperti pendampingan belajar di TPM maupun di PAUD Permata Hati Selatri, dan kadang-kadang kami juga mengikuti pendampingan belajar di TBM Sabilul Faizin di malam hari. Nah, pada kesempatan hari ini kami melaksanakan berkesempatan untuk menyelenggarakan penyuluhan pencegahan perundungan dan kesehatan reproduksi. Jadi, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Dan saat ini kami mohon izin untuk menyelenggarakan penyuluhan yang kami sudah sampaikan sebelumnya. Baik, pada hari ini juga sudah hadir Kak Kevin. Di sini nama lengkapnya IGD Kevin Hindu Darmawan. Kak Kevin adalah salah satu mahasiswa S1 kedokteran dari Universitas Islam Al-Azhar di Mataram. Mungkin sebelumnya kita sapa dulu ya Kak Kevin. Kira-kira Kak Kevin sudah siap ya menyampaikan materi pada hari ini? Ya, sudah siap. Oke, terima kasih Kak Kevin sudah berkesempatan meluangkan waktunya pada hari ini. Baik, langsung saja kita masuk ke materi penyuluhan yang pertama. Di sini kita akan membahas mengenai pencegahan perundungan. Sebenarnya mohon izin share screen. Baik, apakah sudah terlihat? Ya, siap udah. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan ke Kak Evin. Silakan Kak Evin. Oke. Saya mulai ya untuk namanya untuk presentasinya. Jadi terkait dengan pencegahan perundungan dan juga kekerasan seksual. Oke, kita langsung lanjut next. Oke. Terkait topiknya terlebih dahulu. Oke, jadi yang pertama kita ada 4 poin yang akan dibahas, yaitu yang pertama terkait dengan pentingnya kesehatan mental, kemudian kedua dampak dari tindakan bullying itu kepada teman, yang ketiga tindakan bullying di media sosial, kemudian terakhir yaitu bahaya tindakan kekerasan pada sesama. Oke, next. Kemudian terkait dengan pentingnya kesehatan mental. Nah, tentu kita pasti sudah banyak mendengar terkait dengan kesehatan mental. Nah, perlu saya ulangi kembali. Jadi, tentunya kesehatan mental ini tentu sangat penting yang tentunya harus diketahui sejak dini. Kemudian, seseorang dengan mental yang sehat tentu akan berpengaruh pada kondisi fisik dan juga kualitas hidup dari manusia itu tersendiri. Kemudian, ketika seseorang sejahtera secara psikologis, sosial maupun emosional, maka bisa dikatakan bahwa individu tersebut tentunya memiliki mental yang sehat seperti itu. Kemudian begitu juga sebaliknya. Nah, apabila kesehatan mentalnya nggak baik, tentu kan berpengaruh terhadap ke yang lainnya seperti sosial maupun emosional seperti itu. Next. Terkait dengan cara, tentunya di sini ada cara menjaga kesehatan mental. Ada beberapa poin di mana di sini tentunya yang pertama itu berusaha selalu agar berpikiran positif dalam segala situasi dan juga kondisi. Jadi kalau bisa untuk berpikiran negatif itu redam terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, tetap menghargai diri sendiri, misalnya dengan tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Jadi setiap prosesnya itu diri sendiri tetap dihargai dan diberi support seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu ada perlakukan dirimu seperti halnya memperlakukan orang lain yang disayangi. Jadi jangan menyakiti diri sendiri, melainkan perlakukan juga diri itu seperti menyayangi orang. Kemudian selanjutnya ada melakukan hobi atau kesenangan eh, yang merupakan suatu cara terbaik untuk mengelola stres untuk diri sendiri. Ada beberapa cara hobi yang dapat dilakukan, misalnya nulis buku,
jalan-jalan mungkin gitu kan. Kemudian ada juga ngobrol-ngobrol dengan teman-teman. Kemudian selanjutnya ada lifestyle yang baik dan juga seimbang. Nah, apa itu? Seperti pertama ada makan sehat, olahraga rutin, tidur cukup dan juga me time atau waktu untuk diri sendiri. Kemudian ada selanjutnya yaitu adalah syukuri segala hal yang dimiliki agar dapat menerima dan mencintai diri sendiri. Kemudian selanjutnya ada tentunya mengembangkan potensi yang dimiliki atau coba hal-hal baru yang belum pernah dilakukan. Mungkin dengan melakukan kegiatan seperti MC atau mengikuti acara-acara organisasi di kampus maupun di kegiatan masyarakat. Next. Kemudian kita membahas terkait dengan pengertian bullying tersendiri. Nah, mungkin sudah banyak ya dari beberapa orang sudah mendengar kata bullying. Namun di sini saya ulang kembali di mana bullying itu merupakan suatu tindakan agresif yang dilakukan secara berulang-ulang yang dilakukan oleh satu kelompok maupun individu tertentu. Nah, tentunya bullying ini biasanya ditunjukkan untuk individu yang dinilai lebih lemah atau lebih rendah atau juga berbeda di antara kebanyakan individu lainnya. Next. Kemudian ada juga ternyata dampak-dampak dari bullying itu tersendiri. Ada 5 poin. Yang pertama, dampak emosional dan juga mental. Yang kedua, masalah kesehatan mental. 3, gangguan fisik. 4, performa akademik yang mengalami penurunan. Yang terakhir itu gangguan hubungan dan juga sosial. Jadi lebih cenderung mengurung diri di dalam kamarnya seperti itu. Lanjut, next. Pengertian cyberbullying. Nah, selain tadi dari pengertian bullying, ternyata di sini juga ada cyberbullying atau istilah lainnya perundungan di dunia maya atau di internet, di mana di sini definisinya merupakan perundungan dengan menggunakan teknologi digital, di mana dapat terjadi di media sosial, platform chatting seperti WhatsApp ataupun yang lainnya, kemudian platform bermain game, dan juga ponsel. Tentunya cyberbullying itu merupakan perilaku berulang yang ditunjukkan untuk menakut-nakuti, membuat marah atau mempermalukan mereka yang menjadi sasarannya. Next. Ada berbagai banyak contoh cyberbullying, mungkin ada 4 yang saya sebutkan seperti yang pertama, menghasut anak-anak atau remaja untuk mempermalukan seseorang. Yang kedua, memberikan suara atau menentang seseorang dalam jajak pendapat yang melecehkan. Kemudian ketiga, membuat akun palsu atau akun fake, membajak atau menghack atau juga mencuri identitas online untuk mempermalukan seseorang. Kemudian ada memaksa anak-anak agar mengirimkan gambar yang seksual atau terlibat dalam percakapan seksual. Next. Kemudian ada juga ternyata upaya pencegahannya. Yang pertama, melakukan pendidikan karakter sejak dini seperti itu. Kemudian kedua, melakukan penyuluhan kesehatan mental kepada orang-orang atau kepada manusia. Kemudian di sini tentunya ada peran penting dari pendekatan keluarga itu tersendiri, seperti orang tua, yaitu bapak atau ibu yang melakukan pendekatan atau pengawasan untuk agar terhindar dari tindakan bullying itu tersendiri maupun cyberbullying. Kemudian ada juga di sini tentunya dari ranah pemerintah seperti penegakan hukum yang harus ditegakkan. Kemudian di sini juga sikap saling menghormati satu sama lain, kemudian hidup rukun satu sama lain. Next. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, di mana di sini bisa dilihat untuk daftar pustakanya atau beberapa sumber yang dapat bisa langsung dicek seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, oke. Terima kasih Kak Kevin untuk materi yang sudah disampaikan pada hari ini. Oke, mungkin saya sedikit mengulas kembali sedikit mengenai materi tentang pencegahan perundungan ya. Mungkin perundungan itu adalah sebuah
perilaku untuk membuli seseorang atau menjelek-jelekkan seseorang. Nah, di sini kita sebagai seorang anak atau sebagai generasi muda itu sebaiknya menghindari sikap yang seperti ini. Itu akan menyebabkan dampak negatif yang berkepanjangan dan mungkin kita juga akan kehilangan teman kita. Jadi untuk menghindari semuanya itu kita tentunya akan bisa menjaga kesehatan mental kita. Mungkin demikian yang dapat disampaikan tentang penyuluhan pencegahan perundungan.